Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita ke bab yang baru, yakni rangkaian arus bolak-balik AC. Bukan AC pendingin ya, tetapi ini arus bolak-balik itu dinamakan dengan AC. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yakni menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Yang kedua, mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik AC dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni memahami dan menganalisis rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif murni serta penerapannya. Sumber arus bolak-balik adalah generator. Arus bolak-balik yang prinsip kerjanya pada perputaran kumparan dengan kecepatan sudut omega yang berada di dalam medan magnet. Sumber GGL bolak-balik tersebut akan menghasilkan tegangan sinusoida berfrekuensi F. Dalam suatu rangkaian listrik, simbol untuk sebuah sumber tegangan gerak elektrik bolak-balik adalah ini. Nah, ini kalau antum menemukan simbol seperti ini menunjukkan sumber tegangan gerak elektrik bolak-balik. Arus bolak-balik tersebut dihasilkan dengan induksi magnetik dalam sebuah generator AC. Kalian tentu mengetahui bahwa sebuah generator dirancang sedemikian rupa untuk membangkitkan gaya gerak listrik sinusoida. Ini sudah kita pelajari di bab kemarin, yakni induksi magnetik. Kuat arus dan tegangan arus bolak-balik yang memenuhi fungsi sinus yakni I sama dengan Im sin omega T, V sama dengan Vm sin omega T, di mana omega adalah 2πf. Hubungan nilai maksimum dan nilai efektif yakni pada arus dan tegangan yakni I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2, sedangkan V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Selanjutnya kita ke rangkaian resistor. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian resistor. Nah, cirinya di sini ada yang seperti gergaji. Apa namanya yang kemarin? Nah, ini adalah hambatan ya. Hambatan. Pada rangkaian ini jelas, maka rangkaian resistor itu adalah rangkaian yang memiliki elemen penghambat, yakni hambatan, dan generator arus bolak-balik. Nah, ini dia lambangnya ya. Perhatikan gambar kedua. Nah, pada gambar kedua ini kalau kita lihat ini menyerupai grafik sinus, makanya dinamakan dengan sinusoida ya. Dimana di sini ketika tegangannya 0 maka I-nya pun 0. Ketika tegangannya 0 maka arusnya 0. Demikian sebaliknya ketika V-nya puncak maka I-nya juga puncak. Dengan demikian ini dikatakan sefase ya, sefase. Ketika nilainya sefase dan nilai hambatannya tetap, maka disebut reaktansi resistif. Perhatikan gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini menjelaskan tentang diagram fasor arus, di mana di sini ya, ini linier mereka antara tegangan dengan arus, yang mana yang menggambarkan dengan sefase ya. Adapun yang ke atas ini adalah nilai-nilai sesaatnya ya. Pada rangkaian resistor berlaku hubungan
VR sama dengan Vin kali sin omega T. VR di sini adalah tegangan resistor. Adapun Vim adalah tegangan maksimum. Kemudian IR sama dengan VR dibagi R. Ya, ini adalah bagian dari hukum Ohm di mana I sama dengan V per R. Kita sesuaikan karena di sini adalah resistor, maka I-nya kita kasih lambang R, demikian juga dengan tegangannya. Kita ganti nilai VR dengan Vm sin omega T. Ya, sebagaimana yang di atas ini kita masukkan nilainya. Sehingga Vm dibagi R adalah Im. Dengan demikian IR sama dengan Im kali sin omega T, ya. Sehingga pada rangkaian resistor berlaku Im sama dengan Vm dibagi R. Nah, kalau ditanya Vm berarti Im kali R. Demikian juga untuk arus efektifnya sama dengan tegangan efektif dibagi R. Yang kalau ditanyakan tegangan efektif maka I efektif dikali R. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian induktif. Apa sih rangkaian induktif? Kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia cirinya. Nah, jadi dia berupa lilitan kawat, ya, atau pir. Kemudian ada tegangan yang tadi, ya. Ini cirinya, ya. Jadi ada induktor kumparan. Kemudian pada gambar kedua dan ketiga, ini kalau kita lihat grafiknya, pada tegangan 0, ya, maka I-nya berada di posisi minus. Ketika I-nya 0, maka V-nya puncak. Nah, demikian juga pada grafik fasornya ini, ya. Jadi tegangannya duluan, I-nya yang terlambat, ya. Nah, ini dia penjelasannya. Arus bolak-balik yang melewati induktor akan ketinggalan fase. Nilainya setengah pi. Ini setengah pi, ya. Karena kalau pi kan 180, jadi ini adalah setengah pi. 90 derajat terhadap tegangannya. Jadi sekali lagi tegangannya duluan. Atau sering dikatakan tegangannya mendahului arus 90 derajat, ya. Rangkaian induktif berlaku. Im sama dengan Vm dibagi XL. Sama seperti yang tadi. Tinggal kita ganti. Yang tadi adalah IR, di sini kita ganti dengan IM, ya. IM-nya adalah maksimum, di mana di sini yang tadi adalah R, kita ganti dengan XL, ya. Nah, demikian juga pada arus efektif. Yang tadi di sini adalah R, kita ganti dengan XL, ya. Di mana XL adalah omega kali L, ya. Omega kali L ini adalah keterangannya. XL adalah reaktansi induktif hambatan, omega frekuensi sudut, L adalah induktansi induktor Henry, ya. Selanjutnya rangkaian kapasitif atau kapasitor. Ini dia grafiknya, ciri khasnya ini dia. Kayak jembatan atau sebuah saluran, tapi ininya panjang, ya, sama ukuran panjangnya sama, yang kiri dengan yang kanan. Kemudian pada grafik sinuida itu ketika tegangannya 0, I-nya puncak, ya. Ketika tegangannya 0, I-nya puncak. Jadi kebalikan dengan rangkaian induktor tadi. Nah, ya. Jadi induktor mendahului setengah fase, ya, setengah fase. Ini grafik fasenya ini.
Nah ya, setengah fase. Arus dahulu. Nah, baru tegangan. Kalau yang tadi rangkaian induktornya tegangan dulu baru arus. Nah, XC sama dengan 1 per omega kali C ya. Ini dia keterangannya. XC reaktansi kapasitif, omega sama dengan frekuensi sudut, sama C adalah kapasitas kapasitor. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah induktor 0,2 Henry dipasang pada sumber tegangan arus bolak-balik V 200 sin 200 T volt. Tentukan arus maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, kita sama-sama apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah induktor 0,2 Henry L ya. Kemudian V-nya 200 sin 200 T. Baru kemudian yang menjadi pertanyaan adalah IM ya, arus maksimum. Arus maksimum di sini ya, untuk menjawab ini arus maksimumnya IM sama dengan VM dibagi XL. Bapak ulang, IM sama dengan VM dibagi XL. Nah, nilai VM dan XL belum kita dapatkan. Dengan demikian, proses penyelesaiannya adalah kita mensejajarkan persamaan di mana V sama dengan Vm sin omega T. Nah, V sama dengan Vm sin omega T. Kita sejajarkan dengan ini ya, V sama dengan 200 sin 200 T. Dengan demikian, Vm-nya nilainya 200 volt, omeganya adalah 200 radian per sekon ya. Nah, Vm sama dengan 200 volt dan omega 200 volt. Ini adalah nilai Vm sudah kita peroleh. Selanjutnya kita akan mencari nilai XL. XL sama dengan omega kali L. Omeganya 200, L-nya 0,2. Hasilnya 40 Henry. Baru kemudian kita mencari nilai IM. IM sama dengan Vm dibagi XL. Masukkan nilai Vm 200, XL-nya 4, berarti 200 dibagi 4. Hasilnya 5 ampere. Insya Allah mudah ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah kapasitor 50 microfarad dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Arus yang mengalir pada rangkaian adalah I sama dengan 400 sin omega T ampere. Tentukan tegangan maksimum pada kapasitor itu. Oke, kita sama-sama. Yang diketahui pertama adalah kapasitor 50 microfarad. C 50 microfarad berarti 50 kali 10 pangkat min 6. 50 berarti 5 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 6 berarti 1 dikurangi 6 hasilnya min 5 ya. Ya insya Allah antum semua sudah paham. Yang selanjutnya adalah nilai I 4 sin omega T ampere. Yang jadi pertanyaan adalah Vm. Yang jadi pertanyaan adalah Vm. Nah, Vm di sini adalah IM dikali XC. Bapak ulang, Vm sama dengan IM dikali XC. Nah, sebelumnya untuk ke sana kita sejajarkan dulu persamaan I. I sama dengan IM sin omega alfa sama dengan, ini kita sejajarkan dengan ini. I sama dengan 4 sin 100 T. Dengan demikian, IM-nya 4, omeganya adalah 100 ya. Ini data yang kita peroleh. IM 4 ampere, omeganya 100 radian per sekon. Selanjutnya kita mencari XC 1 per omega kali C.
Masukkan nilainya 1/100 kali 5 kali 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat 2 kali 5 kali 10 pangkat min 5, hasilnya min 2 dikurangi 5 adalah min 3, sehingga 1/5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 3 bagi 5, hasilnya 200 ohm. Nah, baru kemudian kita ke persamaan IM sama dengan VM kali XC ya. Nah, ini IM sama dengan VM dibagi XC, di mana VM sama dengan IM dikali XC. Masukkan nilainya, IM-nya adalah 4 ampere sedangkan XC-nya adalah 200 ohm. Maka hasilnya 800 volt. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di japri atau lewat grup ya. Nah, ini tugas antum hanya satu yang Anda berikan, tidak banyak. Nah, sebuah kumparan 10 mH dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik 2 volt 100 Hz. Tentukanlah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.